Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ramadan Putra, MPM 2121020221. Saya di sini akan menjelaskan tentang mahar. Yang pertama, pengertian mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahran atau kata kerja. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam hal memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat. Karena adanya ikatan perkawinan, bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam. Hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberi. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Suami berkewajiban memberi mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Ada masalah hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, sebaik-baik mas kawin adalah ringan-ringannya. Maksud dari hadis tersebut adalah jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor memberatkan bagi laki-laki. 2. Syarat-syarat mahar. Yang pertama, harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 2. Maharnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga. 3. Barangnya bukan barang gasab, artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Kelak, pemberian mahar dengan barang hasil gasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. 4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan pemberian barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut. Macam-macam mahar. Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meski tidak dijelaskan bentuk dan nilai pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam. Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun itu ia menceraikan istri yang lama, itu bukan tujuan untuk kawin. Namun meminta kembali pemberian itu tidak dibolehkan. Pernyataan di atas menjelaskan tentang sebagai berikut. A. Mahar menurut Syafi'i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar dan tidak ada batasan minimal dalam mahar. B. Hanafi, jumlah minimal mahar adalah 10 dirham
Kalau sesuatu akan dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar 10 dirham. C. Menurut Maliki, jumlah minimal mahar adalah 3 dirham. Kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham. 4. Bentuk-bentuk mahar. Pada prinsipnya, mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rushd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar, dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar, tampaknya tidak dibolehkan. Namun menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif, sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya. Ini sangat kondisional, artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami selain dengan harta atau materi. Mahar juga boleh dengan selain harta, misalnya seperti pembacaan Al-Quran, dan keislaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Kesimpulan, mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara etimologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda maupun jasa, atau memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat mahar yaitu harta-harta atau bendanya berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaat, barangnya bukan barang gasap, dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang. Apakah mau dibayar kontan sebagaimana dan utang sebagian? Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mistili. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, sedangkan pengertian kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu hak bersama, hak istri menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.